Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini, Mimin akan membagikan alur cerita film Shark the Beginning, sebuah film yang diadopsi dari sebuah komik yang sangat populer. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan komiknya, bisa cek saja di link baca komik. Sekarang sudah season 3, dan yang diadopsi ini hanya season 1 ya. Film ini menceritakan seorang siswa yang karena sering dibully, dia menusuk mata si pembuli hingga masuk penjara. Dan di penjara inilah dia ketemu dengan seorang juara dunia MMA dan dilatih. Oke deh, tanpa banyak gambaran lagi, ayo kita langsung saja ke filmnya. Inilah kisahnya. Film bermula pada seorang atlet MMA yang baru pulang tanding. Dia adalah juara dunia bernama Jung Do Hyun. Saat dia sampai di rumah, ibu dan adiknya dibunuh oleh beberapa pencuri yang masuk ke rumahnya. Dan tanpa bisa melawan, para pencuri itu berakhir mengenaskan saat itu juga. Akibat hal itu, dia harus masuk penjara. Scene berganti di dalam kelas tempat para siswa belajar. Ada seorang kutu buku bernama Cha Wosol sedang belajar, dan juga ada preman-preman kelasnya yang suka mengganggu. Beberapa saat kemudian, datanglah murid baru yang merupakan teman satu kelasnya Wosol dulu. Namanya adalah Bae Seok Chan. Dia adalah juara tinju nasional. Nah, saat perkenalan, si Wosol yang sebenarnya menghindar pun dilihat oleh si Seok Chan. Dan di hari pertama itu dia langsung menunjukkan taringnya dengan menghajar preman-preman kelas mereka dan menyapa Cha Wosol sambil setengah menghajar. Namun aksinya dihentikan oleh si Mirna, sebut saja begitu. Saat Seok Chan hendak menghajar Mirna, Wosol pun maju tapi berakhir dihajar. Karena tidak tahan, si Wosol pun mengambil pena dan menodong Seok Chan. Seok Chan yang sombong pun mengarahkan penanya ke Wosol ke matanya dan berlubang. Kini Cha Wosol dibawa ke penjara anak dan di dalam bus, dia duduk bersebelahan dengan Bang Do Hyun. Sampai di dalam sel, dia bertemu dengan An Hyun Min dan tinggal satu sel yang orang terkuat nomor 2 dalam penjara itu bernama Jung Sang Hyuk yang jago judo dan punya rasa keadilan yang tinggi. Intinya, siapa yang kuat, dia adalah ketuanya. Ada 3 kekuatan utama di penjara itu. Ada Lee Won Jun sebagai ketua pemahat kayu dengan fisik yang seperti besi. Ada Han Sung Yong sebagai ketua toko roti, jago karena taekwondonya. Dan salah satunya adalah ketua mereka, si Sang Hyuk sendiri. Tapi yang berada di puncak rantai makanan di situ tentu saja adalah Jung Do Hyun yang seorang juara dunia MMA. Pas waktu istirahat dan main bola, Wosol tanpa sengaja menendang bijinya si Won Jun. Dan saat dia hendak dieksekusi, mereka berpapasan dengan Bang Do Hyun. Bang Do Hyun pun menolong dia dengan menjatuhkan si Won Jun dengan sekali pukulan. Tapi mulai dari saat itu, si Wosol sudah tidak bisa tenang dimanapun, bahkan di saat belajar, karena tatapannya si Won Jun. Suatu hari, datanglah Seok Chan menjenguk dengan maksud mengancam si Wosol dengan memperlihatkan matanya yang kini telah buta sebelah dan mengatakan bahwa dia telah berhenti tinju dan berhenti sekolah. Hidupnya hancur pokoknya, dan tujuan hidupnya kini berubah hanya untuk menghajar si Wosol. Kini Wosol tambah tidak bisa tenang. Di dalam penjara masalah dengan Won Jun yang setiap kesempatan menyerang secara mental padanya, dan di luar ditunggu oleh Bae Seok Chan. Dari dalam kelas, Wosol melihat Bang Do Hyun sedang berolahraga, seperti mendapat angin segar. Hari pertama belum berani, hari kedua juga cuma bawa minuman, belum berani. Akhirnya di hari yang ketiga, dia meminta Bang Do Hyun untuk mengajarinya bela diri. Awalnya Bang Do Hyun tidak mau, tapi karena Wosol ngotot, akhirnya dia mau membuat taruhan. Jika bisa mengalahkan dia, maka dia akan mengajari Wosol. Lomba lari pun dimulai, 100 putaran dalam 40 menit. Jika Wosol bisa, maka dia menang. Baru 70 putaran, Wosol sudah tidak mampu. Tapi karena dia terus mengingat masa lalunya yang pernah disuruh minum kencing dan percobaan bunuh diri, dia bangkit lagi. Lanjut berlari, sampai titik dia jatuh hingga muntah-muntah. Melihat hal itu, Bang Do Hyun pun menghentikan dia. Tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Mengandalkan koneksinya dengan kepala sipir, Bang Do Hyun meminta agar Wosol dipindahkan ke sel yang sama dengannya. Dan ternyata semenjak Do Hyun datang, masalah di penjara jadi berkurang, hingga membuat Pak Kasir alias kepala sipir senang dengannya dan mengiyakan permintaannya tersebut.
Kini Wosul dipindahkan di kamar Do-hyun dan tanpa basa-basi dia langsung disuruh push up. Tapi malam harinya Wosul baru bisa menyelesaikan set batas latihan miliknya, yaitu push up 21 kali, sit up 32 kali, dan pull up 0. Kini mulailah dia disuruh menghajar batasnya itu dengan menambahkan 1 kali lebih banyak tiap hari. Dan saat itu juga dia disuruh pull up dan cuma dapat 1. Latihan harian pun dimulai. Siang push up, latihan pukul, tendangan, dan lari dengan menarik beban, serta latihan ketahanan pukulan. Dan di malam hari pull up dan latihan teknik, bahkan makan dijadikan sebagai latihan tambahan. Pukulan kosong dengan karet 1000 kali sehari. Jika Bang Do-hyun salah hitung, maka mulai lagi dari awal. Hari-harinya kini hanya diisi dengan latihan saja tanpa banyak bergaul. Sedang di luar, si Seok-chan kini menjadi preman. Dan karena dia hebat, seorang gangster Korea yang kalau dalam komiknya hanya pernah kalah sekali, yaitu dari Do-hyun. Dia pun mengajak Seok-chan untuk bergabung dengan dia dan akan secara khusus dilatih oleh dia. Scene berganti. Si Wosul kini biar belajar dia latihan dan sudah kurang bergaul. Karena itulah dia tidak tahu kalau si Hyunmin tidak memberitahu dia kalau Bang Do-hyun itu akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Hal itu akhirnya membuat Wosul tidak fokus latihan dan dimarahi. Namun di saat latihan, dia melihat si Hyunmin ditarik paksa, dan saat diikuti ternyata Hyunmin sedang disiksa karena tidak bisa memanggil Wosul untuk dihajar oleh Wonjun. Wosul pun menghajar pembuli itu. 야, 못 공부한 애들이 괴롭힌다. 어? 정도야? 야, 미친 새끼야. Karena tak mau dihajar Wonjun, anak buahnya pun pergi memanggil Wosul saat sedang latihan. Dan saat ketemu, Wonjun langsung mencoba untuk menindasnya. Namun ternyata efek latihannya bekerja. Dia bisa menghajar balik si Wonjun. Bahkan setelah pertarungan panjang, dia bisa mengalahkan Wonjun. Dan kalau tidak dihentikan, bisa-bisa mati si Wonjunnya. Di tempat lain, Seok-chan kini benar-benar menjadi gangster dan menjadi pembersih lapangan si bosnya. Keesokan harinya saat makan, makanan yang dihidangkan pun sangat berbeda dari biasanya. Dan kali ini adalah latihan sparring dengan Bang Do-hyun. Hingga setelah dihajar, dia bisa menghajar balik Bang Do-hyun. Dan di saat itu juga, Bang Do-hyun pamit karena hendak dipindahkan ke lapas dewasa. Sebelum pergi, Bang Do-hyun menasehati dia kalau dia harus menjadi seperti hiu yang tidak memiliki gelembung renang. Jadi ketika hiu berhenti berenang, maka hiu itu akan mati. Dan jadilah seperti hiu, jangan pernah berhenti, bahkan ketika sudah merasa lelah dan ingin menyerah. Dan di luar, orang yang pernah dihajar Wosul dulu, yang kini jadi anak buahnya si Seok-chan, sedang menceritakan ketangguhan Wosul yang belajar dari Bang Do-hyun. Dan hal itu menjadi tambahan informasi bagi si Seok-chan. Setelah kepergian Bang Do-hyun, Wosul kembali ke ruang penanganan sel tempat pertama dia datang. Namun situasinya sudah berbeda. Kali ini dia telah menjadi salah satu orang yang diprioritaskan. Dan sebelum sampai di ruangan, dia ditantang duel dulu sama si Sung Yong. Dan sebagai taruhan, kalau Wosul menang, si Sung Yong akan berhenti membuli. Serta janji temunya adalah 5 hari dari sekarang. Saat Wosul sampai di ruangan, dia disambut oleh semua orang dengan hormat. Tapi si ketua kamar langsung menantangnya duel untuk menentukan posisi ketua kamar. Namun hal itu ditolak oleh Wosul karena dia tidak tertarik. Hingga posisi itu masih milik si Sang Hyuk. Saling menghormati mereka. Hari yang dijanjikan pun telah tiba. Duel antara Wosul dan Sung Yong sempat terlambat karena dijenguk Seok-chan, tapi Wosul tetap hadir. Dan senggel pun dimulai. Tendangan-tendangan Sung Yong benar-benar mengecoh Wosul. Hingga saat hampir kalah, Wosul memukuli pahanya Sung Yong dan membuat dia tidak secepat awalnya lagi. Sehingga berakhir dikalahkan dengan kuncian leher dan ditangkap oleh para sipir. Kini si Wosul telah benar-benar menjadi seorang maniak latihan, yang bahkan di dalam ruangan hukuman, dia tidak melewatkan waktu latihannya. Dan saat keluar, orang-orang kini sudah berdamai dan berteman. Hari bagi Hyunmin keluar pun telah tiba. Tinggal menghitung hari juga bagi si Wosul. Dan kini dia juga telah belajar tendangan dari Sung Yong. Serta para ketua geng di sini, semuanya telah berteman.
Scene juga diperlihatkan Bang Do-hyun yang sedang melatih seseorang di dalam penjara dewasa. Adik letennya si Wosul nih. Dan hari pembebasan Wosul pun tiba. Sebelum keluar, dia mendatangi tempat latihannya dan mengenang Bang Do-hyun dulu, hingga ke sebuah teknik untuk mengalahkan Bae Seok-chan, yaitu Russian Hawk. Dan saat keluar, ternyata si Seok-chan telah menunggu dan menjemput dia ke sebuah tanah kosong untuk ring mereka. Sebelum duel, Wosul bertanya dulu, kenapa kau sangat membenciku dan terus membuliku? Namun tak ada jawaban yang pasti dari Seok-chan karena itu adalah kesenangan baginya. Dan duel pun dimulai. 70% laga dikuasai oleh Seok-chan. Namun di saat tumbang, dia ingat nasihat Bang Do-hyun bahwa akan ada saat di mana kamu ingin menyerah dan istirahat. Saat itulah yang menentukan batasmu. Dia pun bangkit lagi dan berhasil mendaratkan Russian Hawk-nya ke mata kiri Seok-chan dan arus laga pun berubah. Seok-chan pun balik dihajar hingga melupakan teknik dan fokus adu stamina hingga berakhir dikalahkan. Sebelum pulang ke rumah, Wosul menyempatkan diri ketemu Bang Do-hyun dulu untuk menyapa. Dan abis, itulah endingnya. Oke guys, itulah film Shark The Beginning. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.